Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Maka marilah senantiasa kita pegang teguh Islam dan iman kita sebagai bentuk realisasi dari takwa kita. Hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Marilah kita senantiasa perbaharui niat kita dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih unggul dan untuk perjuangan umat Islam. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 yang kami bacakan pada mukadimah tadi. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di 4 bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Allah menetapkan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 sejak diciptakannya langit dan bumi. Yang dimaksud 12 bulan itu adalah bulan Qamariyah atau kita sebut dengan bulan Hijriah. Yang dengan bulan Hijriah itu ada ketetapan-ketetapan dan pedoman dalam ibadah seperti memulai puasa, Idul Fitri, haji, masa iddah bagi wanita dan lain sebagainya. Maka hormatilah bulan itu, muliakan 4 bulan itu sebagaimana Allah juga memuliakan 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya dalam bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram yang nanti jatuh pada besok dan Ahad, hari Sabtu dan Ahad. Maka mari kita laksanakan puasa sunnah Muharram ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah, nama-nama bulan dalam kalender Hijriah itu sesungguhnya berasal dari tradisi Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nama Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga Dzulhijjah itu adalah tradisi yang menandai
kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Islam tidak mengubah nama-nama tersebut, melainkan mengadopsinya dan memberikan makna baru yang sesuai dengan syariat. Islam mempertahankan nama-nama tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan syariat Islam. Penerimaan Islam terhadap tradisi menunjukkan fleksibilitas dalam agama ini yang merangkul budaya selama tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip dalam akidah Islam. Hal itu menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang menghargai keberagaman budaya, sekaligus memurnikannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Nama-nama dalam bulan Hijriah ini menjadi simbol harmoni antara tradisi dan syariat Islam yang universal. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Sejarawan Muslim Taqiyuddin Al-Maqrizi menjelaskan bahwa Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Islam adalah karena umat Islam pada waktu sekarang ini baru saja menyelesaikan hajatan besar, yaitu hajatan ibadah haji. Maka Allah SWT berfirman, "Fa-idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila kamu telah selesai pada suatu pekerjaan, teruskan dan pekerjaan teruskanlah dengan pekerjaan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah selesai di satu pekerjaan besar, maka hendaknya kita bersegera menuju pekerjaan yang lain. Umat Islam sudah selesai musim haji, maka untuk tidak terlalu lama beristirahat, maka bulan setelahnya yaitu Muharram dijadikan sebagai tahun baru dalam kalender bulan Hijriah untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita hendaknya bersegera dalam pekerjaan yang lain setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa hijrah yang sesungguhnya ada dua aspek, yaitu hijrah fisik dan hijrah maknawi. Hijrah fisik adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Rasulullah dulu dari Makkah ke Madinah. Sedangkan hijrah maknawi adalah dengan keberanian kita mengambil jalan dakwah dan perjuangan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah maknawi termasuk kita dalam upaya perjuangan solidaritas dan membangun persaudaraan. Kalau dulu Rasulullah SAW membangun persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar, maka dalam konteks kekinian, maka mari kita bangun persaudaraan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Palestina yang masih terjajah dan teraniaya. Maka Profesor Al-Owaisi, beliau mengatakan bahwa untuk perjuangan dan dakwah di bumi Palestina setidaknya ada 3 tahap. Yang pertama jihad afkari, jihad siasi, dan jihad askari. Afkari adalah pemikiran, membebaskan pikiran kita dari belenggu penjajahan dan kita memiliki paradigma berjuang. Itulah jihad afkari. Sedangkan jihad siasi adalah strategi, bagaimana kita membangun sinergi dan persaudaraan umat Islam sehingga umat Islam memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan musuhnya. Kemudian jihad fisik, jihad askari adalah ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan, maka cukup untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam konteks ekonomi, maka pembebasan Masjidil Aqsa dan perjuangan Palestina bisa diwujudkan dengan boikot produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Hijrah dalam hal ini, boikot ini adalah jihad modern yang memungkinkan seluruh umat Islam berpartisipasi dalam menghentikan aliran pendanaan yang menguatkan musuh-musuh Islam. Boikot bukan sekedar pilihan produk, tetapi adalah wujud solidaritas yang mendalam, seruan nurani kemanusiaan. Maka dari itu,
hijrah ekonomi, menunjukkan keberanian kita dalam meninggalkan zona aman, bukan hanya sekedar bisnis dan perdagangan. Maka mari kita maknai bulan Muharram ini dengan semangat baru dalam berhijrah, dan kita melaksanakan jihad dan dakwah, terutama dalam membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shdud wa ta'ataka 'alal kuffari alladziina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma fariq jam'ahum. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.